Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amthala ma tadawaitum bihil hijamah wa qustul bahri. Rawahu muttafaqun alaih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di KHT online HAC angkatan kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, selalu memberikan rahmat berupa kesehatan dan memberkahi kita semua dalam setiap aktivitas harian kita. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita. Beliaulah manusia terbaik sepanjang masa yang memberikan suri tauladan kepada kita semua, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana menjaga kesehatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hari ini saya akan menyampaikan tentang sehidup sehat cara Nabi, paradigma tentang pengobatan Islam. Bisa kita perhatikan materi berikut ini. Ya. Ya. Hidup sehat cara Nabi. Bahwa kesehatan adalah nikmat Allah SWT yang tidak ternilai mahalnya. Harganya tidak ternilai. Ya, bahkan seseorang yang kita pandang sebagai seorang yang du'afa sekalipun ketika menghadapi penyakit yang berat, maka mendadak dia menjadi kaya. Maksudnya apa? Ketika misalkan dia tidak punya uang sama sekali, tapi ketika sudah menghadapi kondisi harus dioperasi, ini kecelakaan dan seterusnya, harus keluar uang sekian dan sekian, bahkan untuk makan sekalipun sulit, maka seketika dia harus segera punya uang untuk kemudian membayar biaya pengobatan. Nah, maka dari itu kesehatan sangat mahal harganya. Kesehatan adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak ada yang mampu melihatnya kecuali orang yang sakit. Maka jangan sampai menunggu sakit baru kita berpikir bagaimana kita menjadi orang yang sehat. Dengan gaya hidup yang destruktif, merusak, seseorang sebenarnya telah menginvestasikan, menzalimi sendiri penyakitnya sejak usia muda. Sebagian besar suku cadang atau tubuh kita dirancang layak pakai selama 80 tahun asalkan syarat dasar bagi pemeliharaan dan pencegahannya ditaati. Ya, ini konsepsi kesehatan menurut WHO tahun 1948. Kemudian keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis. Ya, tahun 92. Filosofi dasar tubuh manusia adalah keseimbangan. Jadi kalau seimbang, maka insya Allah menjadi sehat. Kesehatan dalam perspektif Islam, bahwa tujuan kehadiran Islam adalah untuk memelihara agama, emosional jiwa, akal, fisik, jasmani, harta dan keturunan umat manusia. Bahwa berislam berarti berdamai dengan kondisi yang natural, kondisi yang alami. Back to Islam. Fisik biologis manusia merupakan representasi keislaman yang ideal. Nah, ini yang seringkali materi ini yang menarik disampaikan dalam setiap kajian-kajian Tibu Nabawi,
bahwa sistem imunitas kita dipengaruhi oleh 5 hal. Ya. Kalau dalam pengobatan yang lain, bahwa penyakit itu dipengaruhi oleh bakteri, patogen maupun virus. Tetapi dalam konsep pengobatan Islam, bahwa sehat atau sakit seseorang ditentukan oleh imunitasnya. Ini menjadi domain daripada pengobatan Islam. Makanya bagaimana kita menjaga supaya imunitas kita maksimal, yaitu dengan menguatkan sistem imunitas. Dan apa yang mempengaruhi sistem imunitas kita? Yakni adalah pertama spiritual. S yang pertama. Ya. Ini gambaran bahwa spiritual itu pegang peranan yang sangat penting untuk kesehatan kita, untuk imunitas kita. Yang kedua adalah emosional. Bagaimana seseorang itu kalau emosi kemudian dapat menurunkan imunitasnya. Ya. Pernahkah di antara kita ketika marah kemudian telinganya panas gitu ya. Ketika marah dengan anak misalkan perutnya tiba-tiba sakit. Nah, ini bukti bahwa emosi baik itu marah maupun terlalu bersedih ini dapat mengakibatkan menurunnya sistem imunitas. Selanjutnya adalah spiritual. Ini yang tadi ada salah ya. Ini hurufnya saja salah nih. M harusnya ya. Emosional, spiritual, emosional, mental. Ini mental nih ya. Ingat salah. Mental. Ya. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan obatnya. Likulli da'in dawaun. Ya, sehingga ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyembuhkan, maka selayaknya kita hanya meminta kepada Allah untuk kesembuhan dan mengikhtiarkan dengan cara terbaik untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah fisik atau fisikal. Ya, dengan diagram semacam ini maka dengan kekuatan fitrah atau vital force ini yang pegang peranan. Likuli da'in dawaun, kaidah amal zikir, sabar, sholat, infak ini menjadikan kita menjadi lebih kuat secara spiritualitas sehingga ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita lebih yakin, lebih percaya diri. Maka ini menjadi domain kita sebagai praktisi Tibun Nabawi untuk menguatkan ruhiyah baik ketika kita sakit maupun memberikan nasihat kepada orang-orang yang sakit, yang Allah uji dengan sakit dengan meningkatkan spiritualitasnya, ruhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semangat juang menjadi lebih tinggi, mahabbah, kecintaannya kepada Allah dan keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memiliki spiritualitas yang kuat, ini menjadikan imunitasnya menjadi lebih kuat. Biasanya ketika di lapangan saya seringkali mengaitkan dengan spiritualitas ini dengan pertama adalah akidah. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diracuni dengan kesyirikan. Nah, TBC ya, tahayul bid'ah dan khurafat. Nanti kita akan di lapangan jumpai orang-orang yang sulit sembuh dengan penyakit degeneratif, sulit untuk disembuhkan, umumnya juga memiliki permasalahan yang semacam ini. Maka tugas kita sebagai praktisi Tibun Nabawi mengembalikan ya, memberikan nasihat supaya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat ya. Kemudian selanjutnya spiritualitas ini pegang peranan 50%, sementara emosional faktor yang kedua ini pegang peranan 20%. Solusi dari permasalahan emosi ini dengan kita salah satunya adalah berpuasa ya.
Emosi, perasaan berhubungan dengan hati, keterampilan menjaga hati merupakan sumber kesehatan internal. Yang tadinya marah, bukan ditahan, tetapi dikelola marahnya supaya dia menjadi sesuatu yang positif. Oh iya, saya pengen sembuh misalkan. Saya harus merubah ini jadi positif. Ya Allah, saya pengen sembuh, saya mau menahan marah saya. Ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka surga bagimu. Ini hadisnya. Maka sebenarnya la taghdab ini diperuntukkan bagi orang yang bisa marah, bukan orang yang nggak bisa marah. Tetapi kemudian dia menahan diri karena Allah supaya kemudian mengharap ridho dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kelola ini penyakit-penyakit yang disebabkan karena marah, kata orang-orang dulu itu kalau marah-marah darah tinggi gitu ya. Sebenarnya bukan karena darah tingginya. Darah tinggi ini menjadikan kita memicu untuk kemudian tensi bisa naik ya. Seperti itu. Dan banyak-banyak penyakit lain yang biasanya juga disebabkan karena masalah emosional. Seperti misalkan kurang darah gitu ya, darah rendah, jantung dan seterusnya itu kaitannya dengan emosional erat sekali gitu ya. Maka bagaimana kita menjaga emosional kita? Selanjutnya adalah mental. Ini pegang peranan 20%. Mental berhubungan dengan keterampilan menyusun setiap informasi menjadi positif. Bahasa bahasa Arabnya husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, suatu ketika kita mengalami sakit itu bisa datang ujian, saya sudah beramal ini dan itu, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala bisa beri ujian saya sakit ya gitu ya. Seolah-olah protes kepada Allah, ini menjadikan mentalnya juga menjadi ngedrop. Maka ini adalah cara Allah terbaik, yakni memberi ujian kita sakit, kita ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, ya Allah saya ridho, dan kemudian ya Allah berilah saya kesembuhan. Anugerahkan kepada saya kesembuhan, ampuni dosa-dosa saya dan masukkan saya ke dalam surga. Nah, ini bagian dari membangun mental supaya kemudian tetap berpositif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari husnudzon, dari keyakinan yang besar kepada pertolongan Allah, mentalnya kuat, jadi dia lebih kuat. Pernah suatu ketika saya mendampingi seorang yang sudah mengalami kanker paru stadium 4, adenokarsinoma ya. Sudah divonis ini usianya tinggal beberapa bulan lagi. Kemudian saya sampaikan tentang berita-berita gembira ya, melalui kutipan ayat Al-Quran dan hadis tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditakdirkan kita hidup dan mati sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang bentuk ikhtiar kita lakukan, insya Allah ketika ini diyakini sebagai perintah Allah, maka dia akan bernilai pahala. Jadi positif ya. Nggak mikirin keluar duit, bayar ini dan itu berapa, tapi ini untuk ibadah. Karena orang yang berobat itu perintah Allah, sehingga ketika dilakukan karena lillah, karena Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Habis berapa juta pikirannya, tenaganya, pusing-pusingnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fisikal. Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, jadi fisik ini pegang peranan 10%. Kalau kita perhatikan spiritual, emosi, mental ini 90%. Ini berada di dalam diri si sakit, dalam diri kita masing-masing, dalam diri pasien atau dalam diri klien. Maka tugas kita sebagai praktisi Tibbun Nabawi ini diangkat. Ini yang mengungkit sistem imunitas kita lebih besar dibandingkan ini. Ini 90% ya, ini fisika 10%. Apa saja sih 10% itu? 10% itu aktivitas fisik. Pertama, misalkan kalau sakit terapi, ke dokter, ke tabib, ini makan, olahraga, dan seterusnya, ini hanya peranannya 10% saja menurut Tibbun Nabawi. Sehingga
10% ini perlu kita ikhtiarkan, tidak boleh ditinggalkan karena ini bagian dari perintah Allah. Kemudian langkah apa yang terbaik ya? Dalam hadis yang disebutkan tadi di awal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bunyinya inna amthala ma tadawaitum bihil hijamah wa qustul bahri, sesungguhnya jika ada pengobatan yang paling baik di antara kalian wahai umatku, yaitu adalah dengan bekam wa qustul bahri atau akar-akaran laut. Dalam riwayat lain al-qustul hindi, akar-akaran Hindia ya. Tetapi kemudian secara lebih luas kini kita bisa terjemahkan sebagai tumbuhan obat ya atau herba. Kenapa bisa diterjemahkan lebih luas? Karena Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain yang kurang lebih artinya adalah kesembuhan ada dalam 3 hal. Yang pertama adalah sayatan alat bekam, kemudian madu, dan yang ketiganya adalah alkei atau besi yang dipanaskan. Ya, madu adalah sebagai bentuk herba karena dia berasal dari saripati tumbuhan. Sehingga ketika menggunakan madu itu sebagaimana kita menggunakan tumbuhan obat. Kemudian dalam hadis yang lain, habatus sauda adalah obat segala macam penyakit kecuali tua atau mati. Nah, ini juga menjadi indikator bahwa hadis di awal tadi saya sebutkan bisa diartikan herba secara umum, ya, atau penggunaan tumbuhan alami digunakan untuk perawatan, pencegahan maupun pengobatan. Ya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan Nabi yang terkait dengan fisik menjaga sunnah Nabi SAW seperti mencuci tangan sebelum makan, kemudian makan dengan tangan kanan, ya, kemudian juga berhenti makan sebelum kenyang. Nah, ini bagian dari sunnah Nabi yang kemudian sangat menjaga kesehatan kita ya. Dilarang buang air di air yang tergenang, banyak sekali hikmah-hikmah sunnah Nabi SAW, hikmah-hikmah syariah dalam Islam yang kemudian kaitannya dengan kesehatan. Berwudu, ya, potong kuku, ya, mencabut, bukan mencukur ya, mencabut bulu ketiak, ya, kemudian dan yang lain-lain. Banyak sekali. Nanti kita bisa bareng baca itu di KHT, diktat KHT yang sudah Bapak Ibu sekalian miliki. Belum punya, silahkan bisa order di BC-BC terdekat sebagai panduan kita untuk mempelajari kuliah Hitbatibun Nabawi dasar. Baik, kita lanjutkan sahabat semua. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Ini jangan sampai ada ilmu hitam ya. Tadinya terang, lama-lama gelap karena matanya terpejam. Baik, selanjutnya. Kedokteran Nabi SAW, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW memiliki kelengkapan dan kesempurnaan ajaran yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya terkandung nilai-nilai kedokteran yang murni dan tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4, dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tidak lain melainkan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu saling berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini kita pegang nih. Quran surah An-Nisa ayat 59 ini, taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah ulil amri di antara kalian. Ya,
kemudian pasti ada itu perbedaan pendapat di antara kita, maka yang kita utamakan kemudian adalah Al-Quran dan Sunnah, baru kemudian menyusul ulil amri dan seterusnya. Keilmuan-keilmuan yang mendukungnya. Nah, ini kaitannya kalau kita kaitkan dengan COVID, nah, seorang mukmin ini akan kemudian mengambil posisi yang yang tengah gitu ya, yang di tengah-tengah, tidak abai, tidak juga terlalu takut, tetapi kemudian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan sakit dan sehat. Ya. Yakin bahwa Allah yang memberikan izin makhluk bernama COVID itu hidup dalam tubuh seseorang. Ya. Kalau ditakdirkan nggak sakit ya nggak sakit. Ya. Kemudian taat kepada Rasul dengan menjaga kehidupan kita supaya mengikuti sunnah, maka insya Allah akan terjaga. Cuci tangan memang sunnah, gitu kan. Berwudu, ya, menjaga wudu juga bagian sunnah Nabi SAW yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian ulil amri kita menyarankan supaya 3M, maka ditaati gitu ya. Ditaati dengan menggunakan masker, mengurangi keluar rumah jika tidak memang terlalu penting dan seterusnya. Ini bagian dari kita taat kepada Allah dengan mentaati ulil amri. Jadi kita juga tidak bisa abai. Penyakitnya ada, tapi juga tidak boleh kita terlalu takut. Ya, seperti itu. Lanjut. Sesungguhnya praktek kedokteran pada zaman Rasulullah SAW yang dicontohkan oleh beliau adalah mengatur pola makan dan pola minum. Saum, puasa ya, minum madu, minum air putih, minum susu murni, kurma, habatus sauda, zaitun, biji sawi, herbacena, ya, atau subrum ini, dan semacamnya. Juga Rasulullah SAW pun berolahraga, berobat, berbekam, juga ruqyah syariah sebagai metode pengobatan sesuai kaidah Islam. Kedokteran masa Rasulullah SAW ini menjadi asas dari perkembangan sains kedokteran Islam di masa kekhalifahan Islam, yang akhirnya menjadi pondasi dasar dari perkembangan kedokteran modern masa kini, seperti Ibnu Ar-Razi, ya, penemu-penemu alat bedah itu ulama-ulama Islam. Nanti silakan cari bukunya itu, Sejarah Kedokteran Islam. Ini langka buku ini ya, warnanya kalau nggak salah krem. Sejarah Kedokteran Islam. Kalau dibaca di sana dahsyat luar biasa tentang asal kata swab ya, yang makna bahasa Inggrisnya adalah, bahasa Inggris itu dari kata as-sauf. As-sauf itu sebuah ramuan yang menggabungkan antara apa ya, waktu itu saya lupa, ada zaitunnya, ada zaitun dan ramuan yang lain sehingga untuk menjaga kesehatan kulit. Banyak sekali ya, nanti kalau bicara kita lihat sejarah itu luar biasa. Kemudian ditemukannya buku yang fenomenal ya oleh seorang yang beragama Islam, seorang ulama masa itu yang tersohor, yaitu Ibnu Sina ya, dengan bukunya, dengan kitabnya Al-Qanun fil Tib ya, kalau bahasa Inggrisnya Canon of Medicine begitu ya. Silakan tuh kalau mau dibaca-baca untuk mengingatkan kita semakin mencintai Atibun Nabawi, boleh dibaca-baca itu. Meskipun nanti ada sedikit kontroversi tentang tokoh Ibnu Sina gitu ya. Baik, lanjut. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanan. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan, serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24-32. Terapi air dan herba, biji-bijian, buah-buahan, serta rumput-rumpatan dan sayuran. Yang disebutkan dalam Quran Surat Abasa ini penting ya. Air hujan itu bagaimana, kalau sekarang kita kenal adanya hidroterapi, terapinya cukup mahal ya. Nah, kemudian dalam kajian-kajian ustadz-ustadz yang ya, cukup dikenal, salah satunya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah berupa ketidaksuburan atau belum subur begitu, itu salah satu caranya adalah hujan-hujanan.
Salah satu kebiasaan para sahabat adalah ketika hujan adalah membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Kemudian keluar rumah, kemudian barang-barangnya ini dihujan-hujankan gitu. Nah, ada kajian ini yang lebih dalam ya, kalau kita amati tentang kebiasaan-kebiasaan para sahabat seperti itu. Kemudian apa nih? Biji-bijian di bumi. Wah, biji-bijian banyak sekali ya. Nah, kalau kita kenal nanti ada namanya talbinah. Talbinah itu adalah kulit ari dari biji-bijian. Nah, bisa dari gandum, bisa dari beras, tapi sebenarnya kulit arinya, bukan berasnya, bukan gandumnya, begitu ya. Yang sangat bermanfaat. Ada istilah talbinah, itulah dari kulit ari, biji-bijian. Kemudian anggur dan sayur-sayuran. Anggur ini disebutkan secara khusus karena anggur ini luar biasa manfaatnya untuk kesehatan kita. Ya, apalagi bijinya tuh grapeseed itu. Biji anggur ini luar biasa. Padahal kalau kita biji anggur itu banyak dibuang ya. Nah, itu bisa sebenarnya manfaatnya luar biasa. Salah satunya untuk mengencerkan darah, membersihkan darah. Kemudian sayur-sayuran, zaitun, dan pohon kurma. Masih banyak ya. Ya, lanjut. Prinsip berobat bagi seorang muslim. Pertama, metode pengobatan Nabi. Yang pertama sekali adalah yakin Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan juga operasi, bukan juga terapi, bukan juga herbal, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Dan cara-cara yang kita pilih adalah cara untuk memantaskan diri kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah sendiri nasibnya. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip berobat bagi seorang muslim dalam metode pengobatan Nabi adalah halal dan thayyib. Menjadi sebuah keharusan. Di antara kita mungkin kenal dengan terapi yang disebut apa namanya? Pernah dengar nggak sih? Contoh misalkan ada orang sakit kuning, minum aja air kencingnya nanti sembuh. Pernah dengar? Nah, itu memang ada beberapa yang mengalami kesembuhan. Inilah teori yang kita bisa lihat itu di Ayurveda, pengobatan Ayurveda. Ini agama Hindu kalau nggak salah ya. Nah, kita nggak usah ngikutin itu. Kenapa? Karena ini tasabuh. Kita bisa gunakan dengan cara yang lain. Kalau penyakit kuning ya gunakan herba-herba yang warna kuning, kunyit gitu. Kalau kita ada di Magavit. Kalau penyakitnya ada di hati, karena warna kuning itu kuning di mata, kuning telapak tangan dan wajah menandakan masalah di hati. Maka gunakan herba-herba yang bentuknya itu seperti hati, kayak pegagan, ya, apel, bisa juga. Dan seterusnya. Nah, ini kita akan belajar nanti ke depan bagaimana herbalogi. Tapi syaratnya adalah halalan thayyiban. Pernah suatu ketika saya ditanya seorang teman kerja waktu itu masih di pabrik, Mas Agus, kalau saya sakit nih meriang-meriang, saya beli aja itu apa namanya anggur orang tua aja itu yang ada alkoholnya kira-kira 30 atau 40% gitu ya. Terus badannya seger kok gitu. Oh ya, saya jawab. Ya betul, bisa masuk anginnya hilang betul. Tapi saya yakin akan muncul penyakit lain setelahnya. Kenapa? Karena dia tidak halal dan tidak thayyib. Ya, apalagi tidak halal nih resikonya tidak cuma akhirat ya. Gitu. Sehingga konsep halal atau thayyiban kita pakai. Contoh lain tentang halal atau thayyiban. Es itu halal atau haram? Secara zat air es atau batu es itu halal, tetapi kemudian apabila diminum oleh orang yang baru flu berat, maka dia menjadi tetap halal tetapi tidak thayyib. Kalau thayyibnya dilanggar ada konsekuensi fisik yang kita akan terima, bisa jadi tambah sakit dan seterusnya. Selanjutnya tidak membawa mudarat. Tidak membawa mudarat, tidak membawa efek samping atau efek sampingnya kecil. Maka pilihannya adalah kita menggunakan yang alami. Ya, alami. Ini lebih baik karena tidak, kalau secara penjelasan kimia
Yang alami itu mudah dicerna oleh tubuh, sedangkan yang sintetis dia lebih mudah meninggalkan residu dalam tubuh kita. Ya, maka ada istilah kalau di obat kimia itu naik dosis gitu ya. Lanjut, kombinasi unsur di atas mencari yang lebih baik. Ya, betul sekali. Dikombinasikan. Kemudian berdoa, ilmu, ikhtiar, dan tawakal. Urutannya ya, doa, ilmu, ikhtiar, dan tawakal. Maka ini menjadi urutan yang tentunya kita pahami untuk dilakukan dalam memohon kepada Allah SWT berupa kesembuhan, mengikhtiarkan kesembuhan dari Allah SWT. Yaitu pertama doa, ilmu, salah satunya ilmu. Kita belajar di KHT ini adalah untuk mendapatkan ilmu itu, sehingga kita semakin yakin. Ya. Ini kalau nggak belajar, cuman katanya orang, ini biasanya nggak yakin kalau terjadi hal-hal yang darurat. Sebagai contoh nih, saya berikan contoh yang paling mudah ya. Dulu ketika saya belajar Tibun Nabawi di awal-awal tahun 2009 gitu ya, ada teori kalau ada orang pingsan semaput bahasa Jawanya, itu cara untuk membuat dia siuman atau sadar adalah dipencet di bagian bawah hidung. Bahasa Jawanya cungur. Di sini tekan satu jari agak kenceng tapi tidak boleh pakai kuku. Maka insya Allah dalam 2 menit sudah mulai siuman. Nah ini kan baru sekedar ilmu saja, belum dipraktekkan. Tapi begitu di lapangan ketemu orang yang pingsan, kita praktekkan, kita semakin yakin bahwa ilmu itu betul. Ya, maka tahapannya adalah belajar dulu, kemudian dipraktekkan. Begitu juga dengan peserta KHT di sini. Kita belajar dulu, kemudian dipraktekkan, sehingga kita mendapatkan keyakinan yang mantap ya. Kemudian diikhtiarkan ya, ya udah ilmu ikhtiar itu artinya dipraktekkan. Ya. Kemudian setelah dipraktekkan secara menyeluruh, kemudian kita bertawakal kepada Allah tentang hasilnya. Ini saya punya cerita ya. Saya punya anak nomor 3 namanya Abdullah Hisham. Beliau anak saya ini ngalamin skabies. Skabiesnya parah itu. Sampai baju seragamnya itu sampai darahnya nempel-nempel di mana-mana gitu ya. Saya ulang-ulang saja, herba sudah, kemudian bekam sudah, urut limpatik sudah, ruqyah sudah, belum sembuh. Oh, berarti Allah belum takdirkan. Tinggal diulang lagi. Herba lagi kasih, urut limpatik kasih, bekam dikasih, ruqyah lagi. Kok belum sembuh juga? Diulang lagi sampai Allah SWT berikan kesembuhan. Seperti itu. Ya. Kemudian hadisnya kita tawakal kepada Allah. Baik, lanjut. Tahukah kita bahwa saat ini tubuh kita telah dipenuhi dengan jutaan toksit? Ya. Akibatnya sistem imunitasnya merosot, bertambahnya penyakit, dan kemudian penyakit yang sulit diobati. Ya, nanti kini masuknya kita belajar di sistem detoksifikasi ya. Kemudian, nah ini masuk detoksifikasi pertemuan yang kedua nanti kita akan pelajari dan insya Allah kita akan pelajari juga disebut dengan autointoxikasi. Ya, ini autointoxikasi. Jadi racun yang ada di usus besar kita ini yang harusnya keluar tertahan itu diserap kembali masuk sistem darah sehingga justru tubuh ini meracuni diri sendiri. Nah, nanti kita akan belajar bareng apa itu autointoxikasi. Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, mungkin itu saja dari kami sedikit prolog tentang paradigma pengobatan Islam yang perlu saya garis bawahi. Pertama adalah dalam prinsip pengobatan Islam wajib kita pertama yakin kepada Allah, bukan yakin kepada ikhtiar yang kita lakukan. Yang kedua adalah wajib menggunakan halal dan yang thayyib. Ya, menggunakan halal dan thayyib. Yang ketiga, tidak membawa mudarat. Ya, kalau bisa nggak dioperasi ya jangan dioperasi dulu kalau bisa.
Tapi kalau darurat ya apa boleh buat gitu kan. Tetapi tentu di antara kita juga nggak pengen misalkan ada operasi ya meskipun gratis. Contoh misalkan anak kita ada yang ambilnya bengkak. Bengkaknya kelihatan sedikit lagi mengganggu jalan makan dan pernafasan. Maka kalau kita sudah belajar tibu nabawi, kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya itu mengecil secara alami sehingga tidak perlukan operasi. Bisa Pak? Biidznillah bisa. Sudah ada contohnya dan mungkin bukan ada lagi, banyak contohnya ya. Berapa pengalaman-pengalaman di lapangan yang kemudian tadinya besar, mau dioperasi, akhirnya nggak jadi operasi. Maka ini menjadi domain kita sebagaimana penjelasan Dr. Lala yang sudah ada di video sebelumnya, bahwa kita ini ada di domain promotif dan preventif. Tetapi juga kemudian ada sedikit di kuratif. Meskipun secara hukum legalnya kuratif itu ada di medis. Tetapi dalam ayat dan hadis yang saya sebutkan di awal bahwa tibun nabawi itu adalah pengobatan Islami. Artinya ada unsur pengobatan di sana. Tetapi kalau secara hukum legal, hukumnya negara kita ada di ranah preventif, kemudian promotif, preventif, ya ini menjadi domain kita. Kalau bicara masalah menguatkan imunitas, maka itu domain kita. Bagaimana sunnah Nabi dikerjakan, bagaimana mengkonsumsi yang alami, ya sesuai dengan takarannya, tawazun seimbang, supaya nggak stres. Nih kalau kaitannya dengan COVID ini jadi domain kita banget gitu ya. Nggak boleh stres. Ya, beberapa di antara teman-teman yang kena ujian berupa terpapar oleh COVID bukan ODP lagi, orang dengan tapi PDP ya. Pasien tuh apa udah positif, udah swab positif ya, pokoknya itu udah dikarantina dan seterusnya. Alhamdulillah 2 ada mitra kami yang alhamdulillah dengan izin Allah sembuh gitu ya. Dengan ya ditanya apa kabar, yakin kepada Allah, diberikan herba, ini kebiasaannya begini, tidurnya begini. Alhamdulillah 1 minggu sudah boleh pulang gitu ya. Tapi ini nggak boleh klaim, iya nggak boleh klaim, bukan karena kita yang sebutkan bukan, tetapi ini bagian dari ikhtiar kita menjaga diri, keluarga dan teman-teman dekat kita supaya menjadi lebih sehat dengan cara-cara yang alami insya Allah. Kemudian selanjutnya kombinasi unsur di atas ya. Kalau boleh saya tambahkan juga pengobatan Nabi ini terbebas dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Tidak boleh dicampurkan unsur-unsur seperti itu ya. Di unsur-unsur yang berbau syirik tidak boleh dicampurkan di sana. Karena kemudian yang tergadai adalah akidahnya. Sehat di dunianya, dapat siksa di akhirat, tentu kita tidak menginginkan yang semacam itu. Baik, Bapak Ibu peserta KHT online yang dirahmati Allah, sampai jumpa lagi di pertemuan yang mendatang dan silahkan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan paradigma pengobatan Islam ini. Tentu banyak kurang dan itu harapan saya supaya kemudian kita bareng terus belajar, membaca dan seterusnya. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini. Biar